Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Nawwir qulubana binuril fahmi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Jadi ini masih melanjutkan yang kemarin ya. Untuk materi yang kedua ini ya sedikit. Jadi hadis-hadis itu. Jadi ada yang ayat yang mengganjal kemarin itu. Karena posisinya itu strategis. Yang keberapa itu ayat yang ketiga ya. Ada ayat yang ketiga. Kemarin masih satu ayat ya. Satu ayat. Coba lihat yang kedua itu. Ayat yang kedua. Jadi khusyuk di dalam Al-Qur'an ya. Ada istilah khusyuk yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi ini masih berkaitan dengan pengertian yang disampaikan oleh ulama-ulama sebelumnya. Meneruskan yang kemarin. Iya, yang kemarin dulu. Yang hadis itu sedikit kok itu. Jadi, ya. Untuk yang nomor 2 itu, jadi ternyata khusyuk itu ya berdasarkan pengertian-pengertian arti atau terjemah dari istilah khusyuk dari pertemuan yang lalu itu. Nah, khusyuk ini pun juga dilakukan oleh makhluk yang lain. Sikap khusyuk itu. Nah, di ayat kedua itu, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin. Jabal itu gunung. La ra'aitahu khashi'an. Nah, ada kata-kata khashi'an, khusyuk. Nah, itu. Mutasaddi'am min khasyatillahi wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allakum yatafakkarun. Nah, titik tekannya ayat ini ada di khasyian dan al-amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun di akhir ayat. Jadi lau anzalna, kalau nah itu enak ya. Jadi enggak jauh. Kalau anzalna, kami turunkan hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini ala jabalin, kepada gunung. Tapi kenyataannya Al-Qur'an diturunkan kepada manusia. Nah, ini ada perumpamaan. Seandainya Al-Qur'an ini diberikan kepada gunung, apa yang akan terjadi? La ra'aitahu, lah benar-benar ra'aitahu, engkau akan melihatnya, khasyian, khusyuk. Nah, khusyuk ini diartikan apa? Tunduk. Itu. Ya, tunduk. Gunung itu akan tunduk. Mutasaddian, terbelah, pecah.
min khasyatillah, karena saking wedine, saking takutnya kepada Allah itu sampai pecah dirinya itu. Itu pernah kejadian pada zaman Nabi Musa itu. Nah itu. Jadi Nabi Musa kepingin lihat Allah secara langsung. Oh, jangan dulu. Aku mau menampakkan cahayaku kepada gunung. Bukan dirinya, hanya cahaya itu. Gunung itu leleh. Cahaya itu, Pak. Itu. Nah, makanya kita melihat Allah itu ya dengan mata batin, tidak bisa secara fisik ini, tidak bisa, nggak sanggup. Besok saja di surga. Itu nikmat tertinggi adalah ketemu dengan Allah itu. Surga, wah gak ada artinya surga itu, Pak. Gak ada artinya sudah itu kalau udah ketemu Allah itu. Kalau kita ketemu Nabi aja kok kayak apa itu yang umat sekarang inilah. Nah, ada umat itu ribuan tahun, puluhan ribu tahun. Jadi sebelum Rasulullah diutus, nah itu kepingin ketemu dengan melihat, hanya kepingin melihat wajah Rasulullah itu. Nah itu ada umat dari kalangan binatang tapi itu kepingin melihat wajah itu. Ya ular yang menggigit Abu Bakar itu ketika di Gua Sur, ketika Rasulullah bersembunyi dari kejaran kaum kafir itu mau berhijrah, nah di situ. Nah itu sudah ribuan tahun menunggu dan dapat informasi di tempat itu nanti akan bertemu dengan Nabi yang disebut-sebut itu ya di kitab-kitab dahulu ya, Taurat, Zabur, Injil, dan juga yang tertera di pintu surga namanya itu. Nah itu ya ular itu ya, karena kakinya Abu Bakar menghalangi ya dicokot sisan sama ular. Padahal maksudnya tuh ndak mau nyokot, hanya kepingin melihat. Nah, tapi ya ini karena bahasanya beda ya gak akan paham. Nah, menurut Abu Bakar kepingin melindungi Nabi, kepingin melindungi Nabi dari ular itu, karena dipahami ular itu kan berbahaya. Nah, tapi sementara ular itu tidak akan ngapain, hanya kepingin melihat wajah Rasulullah itu saja, saking mulianya. Nah itu saja itu. Ya kakinya Abu Bakar menghalang-halangi, cokot. Ya itu kenapa? Ya karena andaikan punya kemampuan kayak Nabi Sulaiman, nah kan bisa ngomong, mengerti bahasanya. Aku sudah ribuan tahun nunggu di sini. Nah, kan gitu. Lo kok begitu hadir wajah Rasulullah itu ada, lo kok dihalang-halangi? Ya, andai kan jenengan ya menunggu seseorang kekasih ya ribuan tahun tapi gak nyampe, paling ya tahun aja wis kesel sampean itu. Nah, itu. Ya katalah kekasih lah. Ini kan kekasih, Rasulullah kan kekasih, dirindukan. Nah, kalau jenengan tuh kira-kira anak mungkin ya, atau kalau belum menikah ya seorang perempuan ditunggu 5 tahun lah kok pada saat itu, nah gitu ada penghalang gimana. ya seperti itu. Nah, ataupun menunggu kehadiran seorang anak. Begitu hamil, wah penjagaannya kan luar biasa. Kenapa? Kehamilannya di usia tua misalkan gitu. Nah, penjaganya itu luar biasa itu. Nah, itu seperti itu. Ya, khusyuk ya. Jadi pasti akan melihatnya tunduk dan terpecah belah disebabkan karena takut
Itu karena takut kepada Allah, bukan kepada makhluk ya, hanya kepada Allah sebagai penciptanya. Nah, perumpamaan ini dibuat oleh Allah untuk manusia supaya apa? Agar manusia itu berpikir. Ya. La'allakum yatafakkarun. Itu. La'allahum yatafakkarun. Gitu. Nah, ini di sini pelajaran apa yang diambil? Gunung aja seperti itu. Saya kok gak iso. Nah, itu. Bertanya, saya kok nggak bisa seperti itu ya? Ada apa? Mencari, mencari, mencari. Nah, itu. Jadi mencari. Jadi ada apa istilahnya itu? Penghalang. Nah, itu. Ada tabir yang menghalangi kita dengan Allah itu. Sehingga kita tidak mampu. Ya khusyuk itu ya begitu juga khusyuk itu. Jadi kita sulit khusyuk. Jadi ada tabir. Itu ada tabir. Ya kalau ini khusyuk itu dimaknai sebagai tunduk, berarti ada lawannya tunduk itu ada. Ya ini akan menjadi penghalang. Kalau tunduk patuh, nah lawannya tunduk patuh itu ya itu yang akan menjadi penghalang. Nah itu apa lawannya? Kalau tunduk, nah ya itu pembangkangan itu angkuh. Nah itu berarti kita tuh masih punya itu. Jadi rotok alat gitu. Nah berarti kita tuh harus melakukan pembersihan. Nah, melakukan pembersihan ini pun juga perlu minta tolong kepada Allah supaya sifat-sifat itu diangkat. Ya, diangkat. Disucikan. Dengan cara apa? Ya berzikir. Nah, jadi sebelum berzikir, sebelum wiritan ya kita mohon. Ya minta khusus. Dikit dulu baru minta. Yo, begini, mudah-mudahan ya Allah melalui zikir itu kan hanya alat, zikir itu kan sarana, kendaraan kita mencapai ke sana, mencapai Sidratul Muntaha itu lah. Kayak Rasulullah Mi'raj itu kan buruk itu kan sarana, kendaraan. Jenengan mau mencapai tujuan kalau nggak ada kendaraannya angel. Nah, saya nggak pakai kendaraan ke sini jalan kaki misalkan. Oh, buyar sudah waktunya habis di jalan. Nah, itu untuk mempercepat pertolongan. Nah, sepeda yang kita tunggangi, kendaraannya kita itu alat pertolongan, mempermudah begitu. Jadi jangan wirid ya Allah, mudah-mudahan dengan ini apa ya, tabir ya, angkat kesombongan kalau masih ada sifat sombong diangkat ya sudah begitu wiritan. Nah, itu begitu. Nah, ini nih bisa masuk ke torekoh nanti ini. apa tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, nafsu. Nah, yang begitu itu kan kerjaannya nafsu ya, Pak ya. Kayak sombong, angkuh itu kan nuansanya nafsu gitu. Kalau hati ya enggak. Hati itu ya kalau hati kena pengaruh ya sudah itu. Kalau hati kena pengaruh akan tampak di fisik gitu. Nah, orang kadang badannya misalkan biasa, tapi di dalamnya hati misalkan kena pengaruh nafsu, angkuh. Nah, badannya tuh ikut gitu. Jadi kalau ada program itu ada bagian intelektual, ada bagian teknis. Kalau teknis kan nyata. Nah, itu ya sama kayak gitu. Jadi bagian jasad ini teknisnya gitu. Nah, itu. Ngomong, nah ini kan teknis sih. Ini padahal di dalamnya itu
programnya itu begitu. Ya kan ngomong apa dengan keangkuhan ya. Nah, yang di dalamnya itu yang halusannya itu ya begitu juga. Nah, itu begitu. Iki halusan gitu Pak. Ini ngajinya agak halusan karena apa? Itu ya sudah. Itu makhluk lain, gunung, tunduk. Nah, sekarang yang ketiga di surat Al-Baqarah itu ayat 45. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ngorok. Kha. Nah, ini bisa sudah ya. Nah, Pak Darto udah bisa ya. Gitu. Iya, harus ngorok. Jangan kho. Nah, khasyin khusyuk. Nah, bilang itu kalau di doma agak repot nih. Agak repot kalau di doma ya. Nah, kalau jenengan repot. Nah, kalau sudah terbiasa ya ndak itu. Itu. Khu. Nah, jadi harus bergetar. Wasta'inu dan memohon pertolonganlah kalian, diperintah. Jadi Allah itu mengajari, berarti petunjuk. Nah, ada petunjuk. Kita disuruh memohon, meminta pertolongan dengan apa? Bisobri, dengan sabar, wassola dan sholat. Ada apa nih dua kategori ini. Jadi sabar dan sholat itu dijadikan sarana bukan untuk memohon pertolongan. Kalau Rasulullah dapat masalah sholat, para sahabat dapat masalah sholat. Nah gitu. Jadi di dalam sholat kan banyak doa-doa yang harus kita baca. Sholat doa-doa. Masalah apa yang dihadapi nanti diucapkan di dalam sujud itu. Nah, minta tolong di situ. Kalau kita enggak, kalau kita gimana kalau punya masalah? Nah, ya stresnya sama juga itu. Ya wah aku stres. Nah, ya ucapkan nanti di dalam salat itu. Nah, ketika di sujud terakhir, jangan di sebelum khawatir lali jenengan, turun nyampe. Lali aku ini di urat keberapa. Jadi fokusnya di situ. Jadi di sujud terakhir gitu. Apa itu sholat wajib? Ya apa, jangan renungkan saja, direnungi gitu. Tapi kalau kita ada sholat wajib, ya jenengan bacaannya itu jangan cepet-cepet. Jadi cek gak jomblang lah. Masa rakaat 1 2 3 antre gerakannya kok sujudnya suwe. Ya biasa saja tuh ya. Jadi standarnya kalau baca doa ruku misalkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sudah berapa detik itu? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika ruku bisa terasa lama itu, 3 kali itu aja itu lama. Padahal jenengan boleh sampai 5 kali, 10 kali boleh. Gitu loh. Boleh. Nah, itu. Nah, jadi kalau musibah ya kita harus bersabar. Nah, ini apa? Ini yaitu apa? Solusi jawaban atas setiap persoalan hidup. Itu ya. Ya ini enggak terlalu dalam. Nah, nanti di lain waktu lah kalau mau diperdalam. Bisabri wassalah. Tugas kita di apa? Ini di khosyin di kalimat terakhir itu. Itu. Perintah dengan sabar dan sholat itu lakabiratun, terasa amat berat. Nah, kita sholat tuh abot Pak. Isone sing wajib tok. Itu. Nah ini kan kalau kita dapat masalah terus kita sholat minta ketenangan,
supaya pikiran tenang, supaya memikiri masalah itu jaspleng. Nah, kita enggak sholat. Nah, tapi ini disuruh sholat. Nah, ada persoalan di dalam rumah tangga ya kita sholat. Nah, dan sabar ini paket, sabar dan sholat paket. Itu lakabir atau benar-benar apa? Abot, kabir, berat. Sesuatu yang besar itu berat, Pak. Amat besar, tapi maksudnya itulah berat. Perintah ini berat, dilakukannya sabar dan sholat ini berat. Nah, itu. Illa kecuali alal khusin orang-orang yang khusyuk, bagi orang yang khusyuk ya enggak berat. Itu enteng. Nah, ini bisa jadikan ukur. Aku kok saya abot ya, kok belum bisa bersabar ya. Saya melaksanakan sabar kok terasa masih berat. Melaksanakan eh, sholat sebagai solusi persoalan kok terasa berat. Oh, berarti kita khusyuknya masih kurang. Ini illa alal khasiin, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Nah, bagi orang-orang yang khusyuk itu ya tidak terasa berat. Kenapa? Kenapa? Ya karena sandarannya itu Allah. Itu. Dia bersandarnya kepada Allah dan dia berpikiran bahwa ujian ini dari Allah. Ya solusinya pun juga Allah, yang bisa mengentaskan pun juga Allah, yang memberi jalan keluar pun juga Allah, ya gitu, semuanya dari Allah itu. Nah, bagaimana supaya ini? Ya ini solusinya, bisabri wassalah. Terhadap masalahnya itu ya kita bersabar, ya juga mencari jalan keluar. Nah, dalam sholat ya kita melakukan apa? Negosiasi lah istilahnya itu, pendekatan. Nah, di sholat itu pendekatannya kita melakukan pendekatan. Kalau ada masalah, nah, ada masalah konflik, Pak. Ya, mesti kan ada disuruh komunikasi kan. Kalau nggak ada komunikasi, urunyam itu persoalan itu konflik-konflik itu kalau nggak ada komunikasi itu runyam. Nah, harus dibuka komunikasi. Nah, ini komunikasi kita dengan Allah itu di sholat. Itu. Nah, jadi ini dijadikan, kalau orang dia khusyuk maka dia sholat akan dijadikan jalan penyelesaian persoalan. Itu. Di tingkat sabarnya ya kita tetap melakukan upaya-upaya dan menerima yang enggak apa ya ngeluh itu. Nah kalau ngeluh terasa berat, Pak, persoalan itu. Ya sudah kita jalani, kita terima, kita cari solusi, ya santai aja gitu. Nah, terus kita kadang stres tuh, kok iso sampai stres tuh gimana ceritanya itu lah. Ya karena di sininya ini, di sabarnya ini yang bermasalah di sabarnya. Nah, itu begitu. Nah, ini khusyuk di sini tidak diterjemahkan. Tetap pakai istilah khusyuk. Wasta'inu bisabri wassalah wa inna lakaibrat illa alal khasyiin. Jadi kalau saya melihat itu di mana terjemah mana-mana ya tetap ditulis khusyuk gitu, tidak diterjemahkan. Oh, berarti ini saya memahami itu berat iki. Itu kandungan itu luar biasa. Nah, itu. Jadi tetap menggunakan istilah khusyuk. Kenapa? Ya nanti akan berkaitan dengan apa? Iman khusyuk itu. Jadi benar-benar beriman atau orang-orang yang takut. Nah, itu begitu. Atau orang-orang yang rendah. Nah, itu. Ya maksudnya ya kita rendah di hadapan Allah, maksudnya itu begitu. Jadi kalau di hadapan manusia ya rendah hati. Jangan rendah diri, rendah hati. Kalau di hadapan Allah ya rendah diri secara keseluruhan. Ya, kalau di hadapan manusia rendah hati, jangan rendah diri. Itu. Karena apa? Ya kita punya martabat juga itu. Jadi rendah hati. Ya, kalau kita
Beda kan rendah diri dengan kalau rendah diri itu tidak punya nilai kita Pak itu. Iya, kayak budak itu loh, gak ada nilai kita. Padahal manusia itu loh, harkatnya itu tinggi. Allah sendiri yang mengangkat. Itu bagi orang yang khusyuk. Nah itu. Ya kok, aduh, hina nantinya. Padahal kita bukan orang hina. Itu di hadapan manusia. Jadi rendah hati, bukan rendah diri. Kalau di hadapan Allah, wah memang karena apa pacarnya hina kita itu. Di hadapan Allah pacarnya hina itu. Nah, kita diangkat oleh Allah karena ketakwaannya. Itu derajat kita diangkat karena memang ketakwaannya. Nah, itu begitu. Padahal kayak sholat itu tadi kan dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, anil fahsya'i wal mungkar. Nah, itu ya berat kecuali orang-orang yang khusyuk gitu. Oke, dipercepat. Sekarang coba di surat Al-Imran ya, yang keempat. Ayat 199. Wa inna min ahlil kitabi lama yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashiin. Nah itu khashiin. Khashiina lillah. Jadi kepada Allah khusyuknya itu. Ini diartikan apa lagi khusyuk di sini? Ya. Ini diartikan apa? Ya rendah. Nah, itu ya rendah. Nah, kita memang rendah. Nah. Itu khasyiina lillah. Jadi khusyuk itu kita maknai rendah. Ya diri kita tuh rendah memang di hadapan Allah itu. Nah, itu sudah waktunya. Kemudian yang kelima surat Al-Anbiya gitu. Ya, Al-Anbiya para nabi. Nah, itu kan sudah ada ayatnya kan, sudah enak ya. Fastajabna lahu wa wahabna lahu yuhyi wa aslahna lahu zaujah. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghabaw wa rahabaw wa kanu lana khashiin. Ada di akhir ya. Khashiin khusyuk ya. Nah, ini ayat lengkapnya, tapi ini kalau dari artinya terjemah ini dimulai dari mana nih? Wa lahu wa aslahna lahu zawjan. Nah, innahum itu dari situ. Kalau artinya kan apa? Sungguh mereka selalu bersegera ya. Nah, itu Arabnya dimulai dari innahum kanu ada di tengah itu. Nah, itu kelengkapan ayatnya dari fastajab. Nah, ayat utuhnya. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Innahum sesungguhnya mereka kanu mereka adalah yusari'una sari cepat mereka bersegera fil khairat di dalam berbuat kebaikan gitu. Jadi dalam
berbuat kebaikan ini amal soleh. Wa amilus solehat, amal-amal soleh itu ya bersegera itu. Wa yad'unana, dan mereka berdoa. Berdoa rawaban wa rahaban, apa ya, dengan penuh harap dan cemas itu. Wa kanu lana khashiin, dan mereka itu orang-orang yang khusyuk. Nah, jadi apa ya, kondisi kejiwaan orang-orang yang khusyuk itu ya seperti ini gitu. Kalau ada kebaikan mereka tuh bersegera, ya apa saja itu, apa saja itu. Kalau apa, lihat daun, nah di pelataran sana dicupui, diambil, itu kan apa, baik itu, nggak dilihat, tapi kalau di Eropa itu diambil, Pak, diambil di Eropa itu lah. Melihat satu ya satu itu diambil itu. Padahal ayatnya ada di kita, apa ayatnya? Hadis. Itu. Jadi kebersihan itu bagian daripada iman, kan begitu. Ya Pak, insya Allah ada. Kenapa? Kebersihan, toharoh, kesucian itu adalah fitrah. Fitrah itu. Kesucian itu adalah fitrah. Nah sekarang gini, jenengan kalau ada kotor, jangan di sini, di rumah. Gimana perasaan? Atau ada comberan nyiprat di tembok di rumah jenengan. Rasanya gimana? Ya gak enak. Ya itu fitrah itu. Jadi jiwanya jenengan, hatinya jenengan itu sudah menolak. Ini kotor. Itu. Apalagi gini, mari akan ada tamu, tambah gak enak. Bertambah rasa gak enak. Kenapa? Terlihat kotor. Itu fitrah itu. Fitrah itu. Jadi penolakan itu ya fitrah itu. Wah, gak bersih, gak bersih, gak tohar, gak toharoh itu. Nah itu fitrah. Nah, berarti itu omongannya jenengan di dalam batin. Itu melihat yang tampak. Nah, itu kan begitu. Nah, itu. Nah, dengan membersihkan yang kotor itu, nah, itu kebaikan. Nah, kebaikan itu ya untuk jenengan sendiri, dibersihkan sendiri untuk jenengan sendiri, kan begitu. Ada kotoran nempel di badan, atau ada noda di baju, risih enggak? Nah, itu risih namanya. Bahasa keseharian adalah risih. Nah, itu. Misalkan dibiarkan terus awakku gatel, nah dibiarkan itu, nah sikap-sikap enggak peka seperti itu ya akan juga kembali kepada diri kita. Kalau nempel di tubuh, Pak, sangat terasa sekali dampaknya, gatel. Gak mandi gatelan, ya itu. Nah, itu risiko yang harus dengan itu, padahal tadi sudah ditolak itu loh. Nah, itu risiko. Ya mandio lah. Gitu, mandio. Nah itu ya, ini lagi yang keenam ya. Ya singkat-singkat aja dulu gitu, mengejar yang hadisnya itu. Yang materi kedua itu di surat apa ini, An-Nazi'at ya, An-Nazi'at ayat 7 dan sampai 9. Tadba'uhar radifah, qulubu yawma idin wajifah, absaruha khashi'ah, pandangannya tunduk. Kayak jadi dengan sholat harus tunduk. Nah, jadi jangan kemana-mana.
pandangan itu. Iya, tunduknya di tempat sujud. Nah, iya enggak boleh, berarti gak khusyuk. Iya. Ya ini nanti akan ada hadisnya tuh yang materi 2 itu. Mata jelalatan gitu. Kepala toleh-toleh gitu. Ya juga pernah dipraktekkan sahabat, tapi ditegur oleh Al-Qur'an, oleh firman dan oleh Rasulullah ditegur tuh. Makanya dalam fikih kok kewencang melihat tempat sujud. Kewencang itu. Nah, itu fisiknya kenceng, tapi pikirannya mah nggak tahu pikirannya itu. Harus seimbang, itu harus seimbang. Nah, ini menceritakan apa? Ya besok. Nah, tiupan pertama tatba'u harratifat. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan yang kedua. Qulubu yauma idzi wajifah. Hati manusia pada saat itu merasa sangat takut. Berdiri itu lah Pak, gak berani bergeser sedikit pun. Saking wedine. Bukan begitu. Wedi nasibi awakku ki opo? Nah, di hadapan penguasa sak jagat ini loh Pak. Kayak jenengan upacara bendera. Upacara bendera. Ya, sikap tegak itu ya kayak gitu gitu. Itu kok kadang-kadang masih garuk-garuk kok. Masih garuk-garuk padahal kayak itu. Nah, ya jeneng sikap tegak itu kan begini kalau di upacara itu loh Pak, kalau upacara itu. Kalau pernah upacara ya akan tahu nanti. Kalau pernah latihan baris berbaris dulu ya kita mengungkit masa lalu. Ketika sekolah baris berbaris, kalau pernah jadi paskibraka, ketatnya itu luar biasa. Ngelirik itu diselentik di tentara itu. Dipukul ya. Saya juga gitu SMP itu dulu. Oh, itu katanya apa? Disiplin. Nah, itu disiplin. Disiplin itu apa sih? Apa disiplin? Ayo. Disiplin itu ya patuh kepada aturan itu atau penegakan aturan. Nah, itu disiplin. Wih. Ini apa diskusi? Disiplin juga gak ngerti. Tapi sering krungu, lumayan itu bayangan, pengayan Pak. Ya kalau saya gitu, sedikit satu istilah tak tanyain gitu. Kenapa? Gampang. Pemahaman ke depan diskusinya gampang. Nah, itu. Kadang-kadang apa ya? Bolak-balik istilah ini disebut tapi gak ngerti. Nah, itu. Pengertiannya itu hanya di bayangan. Ya, itu. Nah, itu apa ya? Tawakut sekali itu. Wa absar wa khasyah. Jadi pandangannya tuh tunduk ya kayak di Seneni. Tunduk ini. Diem di Seneni atasan. Ya lihat di dunia militer tuh, coba lihat ya. Di baris dimarahi oleh pimpinannya tuh tunduk gerak plus itu. Lihat di Makodam itu kan itu. Ya sampai seperti itunya Pak. Besok juga akan sama besok seluruh manusia tuh begitu besok itu. Gitu. Ini di hadapan Allah besok itu. Nah, itu khasyah. Tunduk, khusyuk. Nah, nanti ini kita terapkan dalam sholat itu. Khusyuk. Itu. Ya. Jadi pandangan mata orang yang mengalaminya, tapi nggak melihat ya, mengalaminya itu tunduk. Gitu. Tunduk. Ya kenapa kita kok gak iso khusyuk? Tapi pandangannya ke ya sudah lihat ke tempat sujud. Ya sama kayak gitu kita itu. Karena ketika kita sholatku di hadapan Allah gitu. Kita menghadap secara rohani ya kita menghadap Allah. Menghadap ke sana. Badan kita menghadap kiblat secara fisik. Itu. Ya kayak gitu. Gitu. Kayak di militer gitu. Barisannya lah podo, barisannya softnya di militer kan di sholat tak sama itu di militer Indonesia. Itu
Itu seperti itu, pandangan matanya tunduk. Hmm, ya. Dan itu sangat sadar. Jadi suara apa komandannya tanya Pak. Sangat diperhatikan ya. Kalau nggak diperhatikan ngomong apa balik kanan lo kok diem aja berarti Kak Usu itu langsung kena dia itu. Oh sampai itu. Iya itu. Ya kayak gitu tuh khusus itu. Ayo, saya kurang apa lagi? Aku kok gak nemu nih ya konsentrasi. Ya, itu di jiwanya itu. Jadi konsentrasi ada yang dihadapi. Ya konsentrasi dengan bacaan, dengan gerakan sholatnya itu konsentrasinya itu. Itu. Jadi kalau sudah seperti ini, rasa takut di hadapan Allah, terus pandangannya tunduk. Nah ini menunjukkan bahwa kita tuh hina, rendah. Jadi mendongakkan kepala tuh takut ini. Takut Pak itu, takut. Ini aja takut Pak. Itu kayak zaman dulu kerajaan begitu seorang putrinya lewat ya putri kerajaan lewat tidak boleh kalau ada yang lihat langsung dipanah wajahnya matanya itu. Jadi tunduk di kalau putri, putri iya dulu kan dengan sistem monarki ketika sebenarnya memang seperti itu jadi tidak boleh lihat putri putri kerajaan itu ketika keluar jadi harus tunduk semuanya tunduk itu semua itu tunduk gak berani lihat itu gak melihat wajahnya gak berani lihat wajahnya itu ya kan ya seperti itu. Nah ini keadaannya itu ya seperti itu jadi maknanya adalah kita manusia itu ya tampak hina dan rendah itu ya. Nah itu masih di hadapan Allah. Bagaimana di hadapan kepada gunung meletus? Ayo. Itu gak langsung awal dia sama sesama makhluk yang lebih besar atau ada tsunami, gempa bumi. Nah, iya, iya begitu. Itu. Itu hanya melalui itu. Itu. Jadi kita wis nggak ada apa-apanya, Pak. Kalau kita ada huru hara ya, ada huru hara itu. Nah, kita terus karena apa-apa nih ya seperti itu husuk luar biasa kita itu ketika ada bencana ada petir menggelar angin misalkan wah husuk kita berarti kita khususnya nggak di dalam sholat tapi ya di luar sholat sampai wakdir diketno teriak-teriak itu iya kailing siapa-siapa sudah itu. Nah, di saat itu ya kita ya perlu yang namanya pertolongan. Nah, kalau di ayat An-Naziat ini ya besok di akhirat gitu. Itu. Ayo mau apa sekarang? Nah, kalau dulu di dunia kamu tak kongkon gini yo, saya ngeyel. Nah, sekarang mau apa sekarang? Kan sudah diinformasikan, sudah dikasih tahu bahwa kiamat itu ada, hari pembalasan itu ada. Lah kok saya lah kok saya ya, sekarang sudah apa? Ainul yakin sudah itu. Sudah di depan mata. Kalau kita masih di sini masih ilmu yakin. Masih sebatas pengetahuan informasi bahwa besok kamu akan begini. Ya sifatnya seilmu. Tapi besok sesudah menghadapi di mata kepala, ya sudah ainul yakin. Ya ini gemeteran. Ya sudah itu. Kayak kita di hadapan komandan. Nah itu. Jadi kalau tentara itu di hadapannya komandannya. Nah itu ya begitu. Ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh. Surat Toha, surat 20 ayat 108. Yauma idzin yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lahu wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa
hamzah. Jadi yauma idin pada suatu hari, yaum hari, yattabi'una da'iyah. Ini dimulai dari mana ini? La ilaha illallah. Jadi semua suara itu rendah, tunduk kepada Tuhan yang Maha Pengasih, al-aswatu lirrahman. Fala tasma'u illa hamzah. Sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik. Gak wani bersuara lantang. Makanya lek bacaan di salatku ya ya suaranya yang enak. Gitu. Ya ini gambaran-gambaran gini, makanya beda ketika bacaannya enak, sing ngrungokno pun ikut terhanyut. Jadi kebawa khusuknya itu khusuknya. Ya, makanya sholatnya itu berjemaah. Itu kita durung bisa menggapai kehusukan. Jadi ada yang satu khusuk, satu orang misalkan di kelompok jemaah itu, ya itu yang akan mengangkat. Jadi tak tambani kabeh, nah diterima semua. Padahal kalau dikalkulasi wah iki sik durung layak. Gitu loh. Wong salat kok atine ana nang mall. Ana nang sumber misalkan. Iya, itulah enaknya salat berjemaah gitu. Sekarang al-qalam. Ya yang 8 itu. Kok akeh ya? Oh, enggak terakhir ini. Ya. Yauma yuksyafu an syakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khasyi'atan absaruhum tarhaquhum billah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Jadi ingatlah pada hari ketika betis disingkap dan mereka diseru untuk bersujud. Ilas sujud wa yad'una ilas sujud, mereka diseru untuk bersujud. Fala yastati'un, maka mereka tidak mampu. Loh, enggak mampu. Nah, ini ada masalah ini ketika di dunia itu. Gampangnya apa? Dulu ketika sehat, nah ini saya perumpamaannya begitu. Dulu ketika sehat ngapain? Nah terus begitu nggak mampu sujud kena sakit apa? Lututnya gak bisa. Ketika pas disuruh sujud, ini di akhirat Pak, tapi saya bawa ke dunia saja. Sedangkan gak bisa membayangkan ke sana. Tapi ini beritanya di akhirat. Itu. Mereka gak mampu sujud, gak mampu, gak bisa sujud. Nah, saya gak ngomongin di sana, saya ngomongin di dunia aja. Itu. Nah, gambarannya ya kalau saya balik ya. Nah, ketika disuruh sujud, nah ini pas mampu. Gampangnya seakan-akan di usia tua. Gitu. Nah, ketika usia muda, ketika sehat, kemana saja, kemana-mana. Itu. Wah, ketika dibutuhkan enggak dikasih. Nah, ketika disuruh sudah enggak ada. Itu saya balik ke dunia. Ini gambaran besok. Khasyiatan absaruhum, pandangan mereka itu tunduk ke bawah. Itu. Diliputi kehinaan, ya.
Wae disuruh sujud saiki gak iso. Kalau dulu di dunia itu gampang, ya pasti besok gampang. Kalau dulu di dunia itu abot sujudnya, ya bukan berat, bukan karena gak mampu, gak sehat, gak kuat. Ya ini yang di sininya ini, yang di dalam itu nafsu. Nah, ini kita ngikutin nafsu itu. Ya besok ketika disuruh sujud semua ya gak kuat. Itu. Ini informasi. Nah, sekarang saya kuat ya sujud toh. Itu ada tenaga, aslinya kita makan kan supaya kuat. Nah, kekuatan kita itu dipakai untuk ibadah, ya kerja pun juga diniatkan ibadah, itu kerja. Nah ini kan sujud, nah khusus di 5 waktu dan ditambah yang menit waktu menit waktu ya, ya yang sunnah itu loh Pak, itu maksudnya di dunia sama di akhirat nanti perbuatannya akan terjadi. Iya, ini gambarnya kan jelas kan Pak ini. Iya. Ingatlah pada hari ketika bersingkap dan mereka itu diseru untuk diperintah. Langsung ada perintah dari Allah sujud. Itu. Perintah ilah sujud, ada perintah disuruh sujud. Fasjudu. Kalau fa maka seketika itu juga, bukan kalau tsumma kan se. Nah, itu lek tsumma. Lek fa fasjudu ya begitu perintah ada ya langsung. Nah, ini tidak bisa sujud itu, tidak mampu. Iku. Fala yastati'un. Maka mereka saat itu ketika disuruh ada perintah sujud yastati'un, mereka gak bisa, yastati. Gak mampu, tidak bisa. Nah, dulu gak bisa, tapi bukan karena tidak kuat ketika di dunia. Ya, karena ya kita dikendalikan oleh nafsu. Itu. Nah, sore disuruh sujud, siang disuruh sujud. Maksudnya sujud itu ya sholat, karena sujud ada di sholat. Waktu pagi disuruh sujud. Nah, saya apot bi selimut, bantal. Ya itu bukan gak mampu kita itu, bukan gak mampu. Tenaga banyak itu, tapi kalah ya. Itulah kekuatan nafsu luar biasa. Nah, kalau jangan ngantung gini loh, kuat gini itu, kuat bergerak gini kuat. Tapi ketika nafsu yang ya memang bisikannya dari setan, yang dibisikkan kita nafsu kita ikut, dan nafsu itu kan mempengaruhi yang lain. Nah itu, dan kita ikut. Nah masalahnya kita tuh ikut, tidak memerangi. Makanya memerangi itu kan jihad, kata Rasulullah kan jihad istilahnya. Nah jihad yang paling besar itu ya memerangi nafsu. Nah, jadi usah dituruti, nafsu jaluk iki dituruti, nafsu jaluk iki dituruti. Maren ya akan seperti ini besok kejadiannya itu. Waduh, oke. Itu khusyuk ya. Jadi kalau kita ya khusyuk, semuanya jadi enteng itu. Dan kita punya juga memohon kepada Allah, entah di dalam sholat atau di luar sholat, dianugerahi. Walaupun jangan sepedaan gini ya, sepeda lah, nyetir ya, bisa aja dengan khusyuk itu. Entah 1 menit hilang lagi, 2 menit hilang lagi, ya saya iling kepada Allah itu, zikir itu khusyuk juga itu. Itu. Nah, iya, itu. Kan begini Pak, begini. Coba jangan rasakan, jangan iling kepada Allah ya. Nah, itu dengan iling kepada Allah, perhatiannya itu hanya satu, Allah saja. Nah, mulut ini membantu supaya apa? Kalau gini ya, ucapan wiritan ini membantu supaya lebih kuat lagi jika gampang goyah. Itu begitu. Ya, berarti
akal kita harus kita latih. Iya, iya, pelan-pelan kita latih. Kan gini aja, apa ya? Kadang ini ya sepedaan, kadang saya ngantaran istri, ya sudah, astagfirullahaladzim, ya dosa-dosa, ya ya sudah iling, ilainnya sih gak ono, mata kesadarannya ke depan tetap tak buka oleh-oleng karena kita sedang menyetir. Kadang saya pulang ya, saya mudik itu, kadang saya nyetir itu, ya ngaji saya itu, ya kate buka Quran ya wis sudah dihafal kok itu. Ya sudah ngaji gini. Oh, kakak ngantuk, cek kakak ngantuk susah itu. Ya secara fisik itu ya cek kakak ngantuk itu juga salah satunya. Gitu. Ya kalau dulu ndak setel radio suara kiri dangdut. Itu. Ya kan apa nih, Pak. Jadi kita selama perjalanan punya nilai itu. Nah itu yang dimaksud adalah wal asri innal insana lafi khusrin. Ya enggak salah Pak, enggak salah. Walaupun dangdutan enggak salah itu, enggak salah itu. Kenapa? Ya sing iku mulai sik durung iso. Dah? Enggak. Apa? Ngantuk? Oh, enggak. Justru kesadaran semakin meningkat. Itu. Meningkat kesadaran itu. Kesadaran jiwa itu meningkat. Itu. Kalau ngaji biasanya kemudian ketemu ayat sing langsung sampai mau nangis. Oh, tambah itu kesadarannya tambah meningkat itu. Iya. Tambah meningkat kesadarannya itu. Ya nggak tahu kalau jenengan. Kalau saya mungkin ya masih sulit. Ini kadang-kadang orang mau mendekati syaraf ilmu itu rata-rata kan dibacakan ayat-ayat suci Yasin, ya. Yang betul itu apa itu? Ya. Enggak, memang ada di hadis itu ada suruh bacakan Yasin. Oh Yasin ya. Iya. Itu ada. Membantu kelancaran. Ya bisa jadi ketika apa Rasulullah tuh ya ada begitu suruh bacakan Al-Qur'an Yasin itu ada ayatnya itu. Kalau kita kadang sendiri terus belum apa itu saudara belum datang di setelkan apa seperti bunyi dari hati itu gimana? Ya lebih baik baca. Kenapa? Roh. Ada rohnya. Di situ ada rohnya. Beda kalau dengan elektronik, beda. Iya. Sekarang gini, jenengan ngaji, tetap ngaji dengan saya misalkan ya. Saya ngaji di sini tapi atau di rumah online, beda rasanya, Pak. Iya. Nah, ini ada kalau tatap muka tuh ada roh namanya tuh ahwal namanya itu. Ada ikatan emosional itu. Ada. Jenengan gak melihat. Jenengan ini saya punya 3 jaringan ke sana, mungkin juga ke sana. Ada. Jadi ya kayak HP. Jadi ini sinyalnya ke sana. Sing sini juga kesambung ke sana. Itu ada itu. Seperti itu. Nah, jenengan ikatan emosional di 3 ini muncul ada walaupun nggak ketemu. Oh itu teman saya ngaji ini, waduh saya ono sing Pak Dato aku sering tanya ini, diiling iki. Diiling iki Pak Dato sing sering tanya, aku dapat barokah dari pertanyaannya Pak Dato. Ono itu. Nah, coba ngaji online ini, sudah hilang. Itu bedanya ngaji ketemu langsung. Itu melihat wajah, ada barokah. Melihat wajah itu ada barokah, wajah guru itu. Saya temannya loh, bukan guru, saya temannya jenengan. Saya umuran. Apalagi guru wis sepuh, waduh, dia karomannya tinggi sekali. Lihat wajahnya tuh, aduh, pernah jangan lihat seorang ulama, lihat tok wajahnya, durung diomongnya apa.
wis tenang hati nih. Pernah nggak ngerasakan gitu? Itu. Guru aja guru SD gitu kita ketemu Ya kalau kita ketemu apalagi guru agama, auranya itu ada itu cuma jenengan nggak melihat itu. kampung itu agama Bekerja tapi tidak dirasakan ini panjenengan nggak kasih nyalesek. Ya kalau saya itu ya itu ada itu Pak, bisa dirasakan gitu. Terus jangan ketemu dengan gembel misalkan, kerasa itu wajahnya pelelek benjengan paling ngerasa oh ini ketok gembel oh ketok ini itu terasa tapi belum tentu hati-hati lagi itu ada ilmu yang lebih halus lagi belum tentu dia sebagai gembel belum tentu bisa saja dia tuh wali nggak bisa jadi kan ngerasakan gitu-gitu melihat itu ada kunci-kunci untuk mengetahui ya harus belajar tasawuf gitu. garis besarnya aja Kalau saya gini dulu. Ada orang dia itu ya kita gembel ya. Ya mau tak ganti kelambi ini gak arep, tak kasih uang kowe gak arep. Jangan ini. Kamu dari mana? Melayu. Rumahmu di mana? Melayu. Menghindar. Jadi tidak mau jadi dirinya itu diketahui orang. Itu cirinya seorang wali, seorang orang yang itu tidak mau diketahui dirinya itu. Itu. Kalau orang wali yang membaca, wiki wali langsung tahu, tidak usah tanya, tahu. Terus coba ke situ, tuh wali itu, dia tuh. Langsung dikasih tahu, dia akan pindah dari tempat biasanya mangkal di sini terus akan pindah, karena jati dirinya sudah diketahui. Nah, dia tuh pekerjaan memohon kepada Allah supaya masyarakat di sini tuh diampuni. Dia melihat, tapi kita nggak merasa. Ya itu ada tabir. Ya kayak Nabi Musa saja, nggak terlalu sulit. Nabi Musa dengan Nabi Khidir ada tabir itu. Nabi Khidir ya tidak diketahui oleh Nabi Musa, padahal di depannya jawab punya ilmu-ilmu yang begitu halusnya, tapi tidak terjangkau oleh Nabi Musa. Nah, karena memang Nabi Musa tugasnya syariat, itulah tugasnya syariat. Sementara Nabi Khidir tuh tasawufnya, halusan, ya itu seperti itu. Nah, ini yang Al-Quran sudah ya tuntas, tidak punya hutang saya. Iya berat Pak punya hutang gini tuh. Nah sekarang masuk yang materi 2 ya. Ya sama. Yang tadi yang revisi kemarin. Ya. Jam berapa ini? Oh masih ya? Sampai belum jam 5. Nah. Sekarang yang hadis. Iya, materi 2. Sekarang khusyuk di dalam hadis. Nah, itu. Dari an Abi Hurairah anna nabiyya ra'a rajulan yab'atu bilihiyatihi fis sholati faqala ini inti hadisnya lau khasya'a qalbu hadza la khasya'at jawarihuhu. Ini dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi melihat ro'a annan nabiyya sesungguhnya Nabi ro'a melihat rajulan seorang laki-laki yab'atsu memainkan bilihyatihi jenggotnya fis sholati ketika sholat. Ya apa kira-kira gimana sih? Ya memang di Arab kan jenggot nah kalau di kita gak di Arab di sini rambut di sini iya rambutnya panjang kak dipotong nih lah rambut makanya disuruh pakai kopiah supaya kopiah itu untuk mengikat rambut yang panjang itu biasanya rambut itu dan yang lain intinya di sini apa di sini ada gerak-gerakan di luar sholat
bukan gerakan sholat, memainkan jenggot. Nah, kemudian faqala Rasulullah itu dawuh, lau khosya'a, seandainya khusyuk, seandainya khosya'a khusyuk, qalbu hada, hatinya, berarti khusyuk itu pekerjaannya hati, ya kayak kemarin sudah ya. Al qalbu al khusyuk fil qalb. Nah itu kata imam siapa itu? Lihat materinya. Dicek lagi ya. Ibnu Qayyim kalau nggak salah itu, atau Ibnu Rajab. Lau khasya'a qalbu, seandainya hatinya khusyuk, la, benar-benar khasya'at, benar-benar khusyuk, jawarihuhu, anggota badannya. Ya. Sudah gampang kan hadisnya, bisa dipahami? Kalau hatinya khusyuk, la, ada lahnya, la, itu benar-benar. La artinya ini la ini artinya benar-benar. Benar, la khosyaat. Jadi la itu satu kata walaupun nyambung. Kemudian khosyaat itu khosya'a, itu satu kata. Tak yang mati itu satu kata dari kata anta. Jadi anta seakan-akan begini, la khosya'a anta, seakan-akan begitu. Tapi disingkat menjadi khosya'at. Ya. La khosya'at, benar-benar khusyuk. Iya. La khosya'at, benar-benar khusyuk jawari, anggota badannya. Jadi badannya akan ikut khusyuk jika hatinya khusyuk. Kalau melihat anggota badan enggak khusyuk, ya sudah bisa ditengeri. Wah, hatinya enggak khusyuk, ngono ya. Ini teori. Sudah masuk teori, tapi dari hadis Rasulullah diriwayatkan dari Tirmidzi. Kalau orangnya tuh enggak tenang, gerodal-gerodul, gerusa-gerusu, berarti hatinya enggak tenang, enggak khusyuk. Nah, ini bisa diterapkan dalam dunia pekerjaan enggak, Pak? Lek gerusa-gerusu ono sing carry mesti itu wajib itu. Wajib. Lek gerusa-gerusu wajib ada yang carry. Kenapa? Pasangan nih. Mesti gitu. Karena ya saya juga ngalami gitu. Tak akoni kabeh, Pak, itu kesalahan gitu. Ya ini ada petunjuk. Ya sing tenang, ya biasa saja. Telat, ya salamu kok nggak ditoto waktu nih, ayo no ae. Dong masuk jam 9 kok tekone jam 9, ya budalnya jam 7, nak gitu kan. Sehingga apa? Gak ngebut. Kan gitu, gak gupu. Turun HP ini sing kiri maren, HP sing kiri padahal HP ku kudu nemplek terus nyowo lah, nyowo. Berarti saya sudah bisa membaca HP ku nyowo. Oh, gitu. Berarti HP ku pentingnya luar biasa iki. Iku. Seakan-akan kiamat. Masa gitu toh, Pak? HP kok nyowo. Lek HP kiri kok kiamat rasane. PN di telepon bos. Ya terutama pelaku ekonomi, pelanggannya akeh di telepon ya HP ini carry ya itu. Wes luar biasa. Pernah saya ceritakan HP saya carry terus hilang. Pernah enggak? Ya pernah saya ngalami. Sampai saya ngeluh lah. Ya Allah, langsung aku kayak kena apa diginiin gitu. Ya kayak diselentik oleh mereka. Kamu HP wae kok sampai kayak ngono. Sama Tuhan kok sadar saya. Wis sing bojo iku ya wis Pak mulih tak ya perang batin mulih wae cakno bobo isine mbok apa wae ngono ya tak seni awakku tak seneni dhewe nafsuku tak seneni dhewe lho. Tapi di bojo wis ya wis balik ya ngalah balik. Gak ono Pak.
gak ono wis ilang itu di pondok itu wis langsung sikat deh takok kan wis gak ono tapi sakdurunge mulai lapor nang Bunyai apa ini Kerim wis udah tinggal pulang wis gak usah dipik wis gak mikir wis kenapa saya ditegur oleh Allahus Somad gitu Allah tempat bergantung lagi kita bergantung ke HP itu benda mati lah aku sentuhin Pak ya itu pengalaman saya mengalami spiritual itu kuat di gua malah teko dhewe ini lah lucu digoleki ya gak ono di gua malah balik dhewe ya Allah ya itu saya ngalami spiritual yo memang intinya ono rekening nomor ini nomor apapun itu kuat jadi pertarungan di dalam jiwa ini itu ya itu jadi gamanya bergantung kepada HP apa kepada Allah nah ini seakan-akan gitu ya penting kayak bisikannya udah seltek langsung teng sadar ini gitu loh ya ada gitu-gitu ada itu khotbah Jumat ya boleh apa nih carry misalkan terburu-buru berangkatnya boleh tokonya kayak telat ya apa kalau bergantung kepada HP gak iso ngomong nanti kan bisa saya ngalami juga begitu itu pas ngaji di ABR sana mana ABR di perumahan ABR ya mungkin pernah saya ceritakan itu saya belajar itu satu ayat gak paham belas itu seminggu lebih ya apa iki apa karepe ayat ya Allah sampai ya biasa ngaji habis maghrib asar saya sudah di masjid nah ya sholat ya jaluk golek masjidnya minta petunjuk semakin sore tambah dredeg ini Pak iya wah kayak pasir di sini nih loh Pak itu kan dicampur sama semen ya wis gak ono isine rasa didodo iki tapi ngomongnya bi Allah gak itu ya Allah terus begitu maghrib habis selesai salat maghrib masjid mau berangkat wapot sikil wis ya Allah aku iki opo ngene gak duwe opo-opo ngene ini gak kerasa bahwa saya sudah masuk ke dalam dunia kehusyuan gak kerasa dari asar tuh saya berada bersama Allah gak kerasa di situ ladang kehusyuan itu gak kerasa sudah semakin ketok pintu nimu masuk ke ruangan tambah mana ya Allah ya Allah ya sudah jalannya dibuka kitabnya biasa pembukaan dibaca terus ya mengalir terus saya menerangkan kayak lihat film layar kayak kari ngomong telok ini ya sini terus selesai 2 jam loh iki apa iki kaget dhewe aku iki lha kok wis mari kaget serius saya tuh gak bisa menjawab apa yang terjadi pertanyaannya dibuat sendiri gak iso jawab langsung dijalankan oleh Allah gitu loh nah iya itu jadi ikut cuma itu jadi saya nggak merasa di dunia itu padahal seluruh tubuh pikiran hati nafsu sudah dalam apa diajak berada dalam ya apa ya dalam apa ya lingkungan Allah lah gitu jadi Allah tok sing ngono itu wis liyane gak ono itu langsung bawa ya saya sudah mengalami kecelakaan kok enggak bisa bawa tas jadi ya, pakai serba tangan kiri itu jadi ini masih lemah sekali jadi serba tangan kiri buka tangan minum pakai tangan mangan pakai tangan kiri itu sekarang sudah kuat ini sudah bisa itu itu begitu loh selesai tuh kaget saya itu kaget lah kok iso ya ini
bergantungnya itu khususnya ya kepada kami, dia pemilik ilmu. Ya, khutbah terus ditaruh di HP. HP ini carry blank. Blank. Wah. Oh, ya, coba lihat wajahnya kayak apa. Karena bergantungnya di situ. Ya, kita serap, kita baca gitu, baca. Ya, kita ambil inti-intinya. Kalau HP-nya carry ya sudah tetap aja jalan di khutbah itu. Iya. Itu. Ya sudah ngambil Quran lah pakai hafal kan akan ada biasanya lembaran gitu. Ya sudah itu. Ambil comot satu Al-Quran ya kita kupas di situ. Ambil satu ayat saja. Nah, kalau pikirannya ke HP DKR tadi ngomongnya apa? Sudah itu. Itu hilang, gak bisa ngomong gitu. Karena fokus bergantung kepada materi. Ya itunya materi, ya HP-nya ya materi, materinya ada di dalam materi. Itu. Ya kalau seperti itu ya semaren itu. Pernah melihat apa gitu? Karena di masjid Ya itu kemarin. Mungkin saya pernah juga itu. Waduh, Kak ngelepon materi. Pernah saya di sini, pernah kayaknya saya itu. Turun tulisan ini ya sudah langsung ya kupas tuh ayat ya itu aja sudah itu jalan. Itu. Ada lek Jumatan, piye? Lek Jumatan itu. Akeh wong itu. Iya itu. Jadi bergantungnya tuh begitu. Jadi ilmu tuh di sini. Di sini. Itu yang hadis kedua. An Utsman Affan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayusinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha min dunubi ma lam yu'ti kabiratun wa dzalika ad-dahr kullahu. Artinya cepat. Ya tidaklah seorang muslim mendapat sholat wajib kemudian menyempurnakan wudhu. Artinya ketika ya waktunya sholat tiba, kemudian dia berwudhu, wudhunya itu apik, bagus, sempurna. Nah itu. Wudhunya ini penting, Pak. Wudhu gini itu penting. Itu. Bisa saja Kak usah karena wudhu ada sing keliru. Bisa saja. Itu. Wudhu itu setat loh menuju sholat. Bisa saja. Itu. Wudhu itu harus hati-hati di wudhu. Karena wudhu pun kadang-kadang kita bisa dikasih api, dikasih api kita dibakar. Wudhu gak sempurna itulah. Masih ada najis belum diresiki. Nah, itu. Kemudian khusyuk dan ruku ya maksudnya itu ya sholat. Di dalam sholatnya itu kita khusyuk. Nah, apa yang terjadi? Allah itu akan menghapus dosa-dosanya loh ya. Menghapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar, dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar dengan apa? Penghapusannya dengan apa? Taubat. Nah, dosa-dosa kecil ya inilah sholat. Ya sempurnakan wudhunya itu. Bisa apa? Menghapus dosa-dosa ini. Iya, yang sudah gitu. Kalau di ini apa? Riwayat Muslim. Kalau di riwayat Ahmad itu antar sholat. Kita sholat subuh. Ya. Kemudian pasti kita melakukan dosa ini sampai ke duhur, pasti itu. Entah mata, entah telinga, entah tangan, entah mulut, tanpa sengaja, entah jari di HP. Gak tahu kita loh. Kalau jenengan menghitung luar biasa. Coba hitung dosa dari subuh sampai duhur, hitungan dosa. Nah, ya itu. Nah, lek iso saiki hitungan nikmat. Nikmat. Dari bangun ya subuh
subuh sampai duhur. Itu kan nikmat yang diberikan oleh Allah. Apa itu? Saya iso melaku, saya iso mangan, iso 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 lihat pemandangan, saya iso nyetir, saya sadar. Nyetir gak sadar ya nobro Pak. Itu iso guyon-guyon ya catat semua tuh itu pireng. Terus ditagih, saya minta yang ini disyukuri. Terus minta kamu tadi iso melaku, iso guyon-guyon, itu yang ini saja tak centang saya, yang ini saja syukuri, dituntut misalkan ya, dituntut, minta disyukuri. Loh, tubuh ini kita menuntut Pak, tiap hari tuh minta disedekahi loh Pak itu. Bukan mampu. Ada berapa sendi kita itu? Sendi-sendi kita. 360 sendi. Yo karo ya. Repot iki. Banyak sendi kita. Terus itu langsung ini dari sini nih. Wah, ke belakang sini sendi-sendi tok ya. Paling ngitung ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini jadinya gak tahu ngitung lah berapa di tangannya sendinya itu. Itu tiap hari nuntut minta disedekahi. Mampu tak satu sendi disedekahi? Dengan zikir 1000 misalkan. Itu. Nah, tapi ini sahabat dia pernah ngomong gak mampu, cukup dengan 2 rakaat sholat duha, wes sudah kena sedekahi semua itu, seluruh sendi itu. Padahal tiap hari itu jelok mana jatahnya ya, mana jatah saya. Itu namanya sedekah ya, bukan milik kita sedekah itu. Jenengan punya harta disedekahi ke orang-orang itu, jadi milik dia, jatahnya mereka, cuman kita perantara saja. Itulah. Oh, rezeki ya? Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi artinya jenengan begini, membuka hari itu dengan sholat dengan Allah. Kan pagi itu waktunya orang mencari rezeki pancen. Itu. Waktunya kita bekerja, diawali dengan sholat duha. Jadi bersedekah dulu kepada sendi-sendi ini, sedekah dulu. Itu. Sedekah dulu barulah kita berikhtiar. Itu akhirnya apa, kalau sendinya sudah disedekahi, kasih sarapan, tak seneng Pak, seneng ya tiba-tiba jenengan jadi kuat, padahal tadi loyo, begitu seneng padahal durung mangan langsung kuat. Kenapa? Jika duit sampok gitu loh, padahal durung mangan duit masa dipangan sendak kan, jadi saking senengi langsung iso ngadeg iso ya gitu loh. Itu loh Pak. Menurut barokah nanti itu. Nah itu di sini apa? Dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu itu, selama bukan dosa yang besar. Ada yang menyebutnya itu wadzalika dahroh kullahu, ini sepanjang masa. Ya sepanjang masa ya kalau kita lakukan. Kalau nggak kita lakukan ya beda lagi Pak, kan beda. Orang yang berbuat dengan tidak kan beda tuh. Nah, itu. Sekarang hadis ketiga. Dari Anas. Ya, jam 5.16 ya. Nah, kok ngurusi jam saya ini. Ingatlah akan kematian dalam sholatmu. Idza dzakaral mauta fi sholat apabila fa inna rajulan kana rajulan idza apabila dzakara iling al mauta mati fi sholati di dalam sholat. Jadi iya lah yo tadi tambah khusuk jenengan niku seakan besok mati. Jadi gak ketemu sholat maneh. Lagi Ramadan, alhamdulillah ketemu Ramadan. Besok belum tentu. Ya gitu tuh menambah khusuk.
mengingat kematian dalam sholatnya tentu lebih mungkin bisa memperbagus sholatnya. Wah, tambah khusyuk. Ntar lagi ya, nanti isya kamu mati. Nah, misalkan gitu. Jenengan ke sini gak akan pulang jenengan itu. Gak akan pulang jenengan. Mesti HP ini derang-dering, telepon sudah tahu itu. Gak akan pulang jenengan. Ya sholat terus nih. Lah sholat mutlak akhirnya wis. Iya, ya pokoknya sholat terus sampai geblak mati. Sudah dikasih informasinya, sudah kasih tahu. Ya gini sholat itu. Seakan-akan begitu Pak itu. Ketika ingat mati, itu. Nah, terus kita kalau sudah mati, kita kan orang kalau sudah mati kan sudah terputus amalnya. Justru tidak bisa sholat, sudah tidak bisa ngaji, sudah tidak bisa sedekah, tidak bisa macam-macam lah. Berbaik sudah terputus kecuali 3 kata Rasulullah itu. Apa? Kalau diurut apa? Yang pertama sedekahun jariyah. Ya. Apa? Amal jariyah. Ya, amal jariyah, amal yang nilainya enggak akan putus-putus. Itu amal jariyah. Itu pakai harta loh. Pakai harta itu. Bisa enggak pakai harta? Bisa. Amal jariyah. Kebaikan yang bisa diikuti oleh orang banyak. Jangan memprovokasi orang, jangan buang sampah sembarangan. Oh, bisa itu. Tiba-tiba jenengan kok buang sampah, gak sengaja, buang sembarangan, terus dilihat orang misalkan, lo gak apa-apa bahasa ngasih, itu diikuti, oh jenengan panen tapi dosa, panen jenengan tuh, ini dosa jariyah, kewaliannya, iya, terus, wah sampah banyak, dikasih tulisan, haram buang sampah di sini, pemiliknya gak terima Pak, terus piye itu meleburkan dosanya itu, ya ambil sampahnya, nanti sampahku, yo, padahal cuma 1, tadi ketumpuk orang yang banyak, ya dikorek mana sampai saya cari itu cara meleburnya, itu orangnya loh, jangan buang sampah sembarang itu juga hati-hati itu, enak, tuh kok mobil barang. Gua apa ada nih kertas apa gelas sepeda dibalakan ini ya Allah ya iso deh keleng-keleng mobil nah kadang lah iso kadang tak balik tak iya dibalik no maneh tambah watu tambah watu ya Allah orang gila di jalan jisan itu hati-hati itu hati-hati moro-moro terus muncul sing berangkat mendoakan enggak baik lo hati-hati didoakan enggak baik hati-hati ya bukan gimana itu kan dolim itu ya ini lagi memperbagus sholatnya sebagaimana apa seakan mengira akan mati nah kemudian apa hati-hatilah kamu dari apa yang membuatmu minta ampun darinya kasep artinya enggak artinya ini maksudnya kita disuruh jatuh ya kita tuh jangan berbuat salah maksudnya jangan berbuat dosa yang menimbulkan penyesalan nah itu maksudnya itu kita disuruh hati-hati yang membuatmu tuh meminta ampunan itu ya nanti khusyuk itu tidak sesempit yang jenengan kira ya khusyuk itu luas ya kalau ngaji anak bab khusus ini wis enak nih itu konsentrasi nggih kan tak gini wae kayak biar dulu itu konsentrasi nggih ya macamnya karena saya memahami ya tak ngene wae nah itu ya hadis keempat hadis dari apa Ayyub Ansori hadis Abi Ayyub Al Ansori
mana faqala wa salama faqala ibni wa aujis faqala idza kumta fi sholatika, ya langsung ke artinya. Nah, saya singkat, Rasulullah bersabda, jika kamu hendak melaksanakan sholat, sholatnya layaknya sholat yang terakhir. Nah, ini. Iya. Nah, jadi seakan-akan meninggal. Ini dalam kurung saya sendiri yang menambahi akan meninggalkan dunia. Ini saya sendiri menambahi. Jenengan tuh gampang memahami. Jadi makna tafsir ini namanya. Dan janganlah mengatakan sesuatu ucapan yang membuatmu minta dimaafkan. Menyesal nanti. Jaga omongan. Nah, karenanya dan terputus asalah terhadap apa yang itu. Nah, yang terakhir, langsung yang terakhir, yang keenam, ada yang di garis bawahi ya. Langsung wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbi ghafil. Artinya yang saya garis miring juga, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Karena apa? Wa'lamu dan ketahuilah annallah sesungguhnya Allah la yastajibu tidak menerima doa minal qalbi dari hati yang ghafil lalai. Nah, itu penutupnya. Enggak usah dijelaskan. Jelas sudah simpulannya di situ. Ya, jadi bukan saya nyimpulkan ayat hadis disimpulkan oleh hadis. Nah, ini dari siapa? Tirmizi. Ya, walaupun ini hadis hasan ya itu. Jadi wa'lamu anallaha la yastajibu du'a minal qalbi ghafil. Jadi khusyuk itu tadi. Jadi kita jangan ambiar kemana-mana. Sudah maghrib. Kita tutup. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari ayat-ayat Quran, dari hadis-hadis berkenaan dengan khusyuk. Nah, jadi sudah sedikit memahami khusyuk nggih? Oke. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.